Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, sekarang kita geser ke Derby London karena ada Arsenal nih yang kayaknya udah lupa tuh rasanya kalah dari Chelsea karena 7 pertandingan terakhir The Gunners gak pernah kalah dari si biru. Nah, dia ini punya fakta nih ya. Ya, Merino luar biasa lagi menentukan Aduh, begitu doang di buat Arsenal. corner doang mundur. Ini corner udah 55 udah- corner sebelum ini nggak masuk masuk ya. Iya. 13 pertandingan ya? Enggak, Udah lama Iya, nggak pertandingan gol. terakhir Tanpa 15 corner. Januari ya. Tapi striker Dan tersebut mereka kan. ngubah ke Iya. tiang dekat kan. Tiang dekat. Biasanya Iya, kan tapi tiang apa jauh. istimewanya? Set piece FC. Itu set piece FC. Menunjukkan aksinya. Soalnya set piece FC doang Bang, kalau udah nggak ada set piece FC kan penyerang nggak punya. Iya. Makanya harus ada Iya, set piece iya, FC-nya. iya, iya. Tapi kemenangan di London Derby selalu saja penting gitu kan. Buat Arsenal ya. Arsenal punya rekor yang bagus menghadapi tim-tim London di musim kali ini di peringkat pertama mereka. Dan kemenangan yang bisa memangkas keunggulan Liverpool dikit doang tapi impact-nya ada karena Liverpool baru main nanti setelah mungkin Iya. potensi Arsenal bisa motong ke 9 poin. Iya. Itu pun kalau mereka di next match-nya menang. Tapi dengan penampilan kemarin dari Arsenal, Chelsea di bawah form banget. Mereka seperti tim yang kembali ke mode di awal musim. Tidak menemukan touch-nya di lini serang. Nggak adanya Cole Palmer juga menjadi kendala. Tapi Cole Palmer juga 7 pertandingan, bahkan 8 ya. Nggak bisa golin, nggak ada assist juga. Apa yang sebenarnya membuat Chelsea sekarang buruk lagi dan Arsenal berupaya untuk mendekat ke Liverpool? Kalau Chelsea sih poin-poinnya kiper salah satu menurut gue ya. Sebuah tim di mana punya kiper yang kualitasnya nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget juga, tapi selalu Rata semua tuh ya? Iya, tapi Maksudnya- selalu dirotasi. Artinya kan something wrong dengan tim ini gitu ketika punya dua kiper dirotasi terus gitu antara Sanchez dan juga Djordjevic bergantian, itu kayaknya ada yang salah gitu dengan tim ini gitu. Lo tetap harus punya kemampuan untuk nunjuk siapa yang harusnya jadi kiper utama lo gitu. Lo mau Djordjevic, lo mau si Philip Sanchez, Jorgensen ya? Jorgensen sama Sanchez. Satu Sanchez ya Sanchez gitu. Tapi ini kok selalu dirotasi. Itu menurut gua salah satu yang buat mereka nggak punya kestabilan juga di lini belakang. Ketika lo diserang, kebiasaan dari Sanchez seperti apa, kebiasaan dari Jorgensen seperti apa, kan pasti akan berubah juga dengan berubahnya dua kiper ini di bawah Mister. Lalu di depan faktor Cole Palmer itu jelas ya, kita lihat dia sebagai orang yang selalu bisa nolong Chelsea kan. Dari posisi apapun dia biasanya bisa cetak gol, dia bisa bikin assist. Tapi sama sekali dia nggak bisa nunjukin dalam tadi lo bicara 8 pertandingan ya. Dia nggak bisa memberikan kontribusi itu. Sama sebenarnya dia cedera atau nggak sih? Karena setiap lawan Arsenal di Emirates sih, Dia selalu cedera. buat City nggak pernah main, buat Chelsea nggak pernah main. Di pertandingan terakhir yang 5-0 juga dia nggak main. Iya. Iya. Ada di kontraknya di. Dia nggak boleh lawan Arsenal. Arsenal Kayak Neymar dong nggak pernah main kalau adeknya ulang Terus, tahun. bulan Maret ya? Bulan Maret 11 ya. Lo kehilangan Jackson menurut gua pengaruh besar juga gitu. Ini pemain yang sejelek-jeleknya orang bicara tentang Jackson, gue tetap melihat ya dia pasti bisa menghadirkan prahara tersendiri di lini belakang gitu. Dia bisa nge-stretch pertahanan lawan, dia bisa punya kemampuan sprint yang Tadi bagus. Prahara ada copywriting nggak? Yang itu belum. Itu aman. Jadi ada 3 faktor yang menurut gua tuh berkontribusi atas turunnya Chelsea. Di awal musim ya kelihatan seperti ya bukan honeymoon period juga, tapi apa yang sudah dibangun sama si, kalau gue bicara sebelumnya si Pochettino, komposisi starting 11 yang sudah dapat, gaya permainan memang berubah dibandingkan Pochettino, lebih banyak cara yang berbeda yang coba ditawarkan oleh Enzo Maresca, tapi ya nggak semua pemain bisa menunjukkan konsistensi yang sama gitu di setiap pertandingan gitu. Sementara Arsenal ya nggak ada striker, mereka bergantung pada Merino, tapi Merino selalu bisa ngejawab gitu kan. Dalam beberapa pertandingan dibutuhin dia bisa cetak 2 gol, dia bisa cetak 1 gol. Sekarang kemarin bisa cetak 1 gol lagi, dan banyak shots juga yang sebetulnya mereka bisa dapatkan untuk bisa menjadi gol ya. Kalau Chelsea mungkin ya Kukurea ya sekali ya di raya yang hampir lewat bawah lepas itu yang mungkin peluang terbaik mereka. Sementara Arsenal dari Martinelli ada, dari si Merino sendiri yang volley di luar di dalam kotak bisa ditepis sama kipernya. Jadi kalau dari sisi
possession tadi kita ngelihat Chelsea lebih unggul, tapi kalau keseluruhan pertandingan mungkin Arsenal lebih banyak chance yang bisa mereka create dari possession yang lebih sedikit gitu. Tapi dari gamenya sendiri gue bilang Agak kurang mengecewakan. sih. Enggak, emang mengecewakan karena kedua tim kan tanpa main creator si Saka dan si Cole Palmer dan juga goal scorer si Nico Jackson dan Kai Havertz. Yang leading the line Merino sama Pedro Neto. Jadi wajar kalau ada sesuatu yang kurang di laga ini. Kedua tim hanya mencatatkan 6 tembakan gabungan, angka ekspektasi gol tapi nggak gitu juga, 1,12. Apa teorinya, Bang? Istilahnya Neto ini juga level Isak lah. Ya enggak lah. Dari mana? Artinya level loh, kami kalau dari atas nih ngelihat ini mas level-level. ini kayak masih kepikiran terus nih sejak tadi maksud malam gue nih. justru maksudnya bagusan Isak. Iya pasti bagusan Isak. Tapi mas gue sekarang siapa yang duga sih tuh pemain rambut lu tuh yang rambut warna-warni siapa? Siapa sih kemarin? Joelinton. Yang teriak mulu. Joelinton, yang teriak Joelinton mulu. segala. Itu kan ya artinya maksud gue ini kan skuadnya Newcastle pun nggak di atas Chelsea yang kemarin main. Kalau di atas dong. bicara orang skuad. menang. Enggak bicara Menang. skuad. Harganya Sama apa? Arsenal, iya. Kalau Arsenal kan ngalahin juga, Newcastle kan ngalahin Arsenal dua leg. Artinya kan tergantung pemainnya maksud gue. Iya, Kemarin makanya. maksud gue harusnya Chelsea bisa lebih dari itu maksud gue dengan pemain-pemain yang ada Enzo Fernandez, ada si Caicedo, ada si Neto. Cuma kenapa cuman jadi Arsenal zaman dulu? Lu ball position terus lu lihat dari menit 60 sampai 90. Posisi bahaya Ball mundur, posisi bahaya mundur. Masa iya. nggak ada yang berani syuting? Masa nggak ada yang berani umpan terobosan gitu Maresca loh? ball itu Gue Maresca. belum nanya ke Valen nih tentang itu tadi possession base yang kayaknya udah mulai luntur nih untuk sepak bola Eropa gitu kan. Dan ini disciple-nya Pep semua nih yang struggle nih. Ada Mikel, Enzo juga di Chelsea gitu kan, dan bahkan si ketuanya Pep juga struggling gitu di Man City untuk bisa merubah Si OG-nya, gaya si OG. bermain yang sekarang sudah mulai bisa netralisir sama tim-tim lawan. Dan lo ngeliatnya kayak apa dengan Maresca sekarang yang coba dengan approach yang sama juga, dan bagaimana tactical twitch dia nggak ada impactnya karena dia coba mainin Enzo di posisi Cole Palmer, terus dia rubah Reece James ke lapangan Iya. tengah Lapangan yang tengah, nggak terlalu berjalan. Nah itu yang gue bilang makanya ada James juga. Artinya kan sebenarnya kalau secara pemain nggak ada sesuatu yang membuat mereka bisa drop lah mainnya gitu. Tapi ya mungkin ini dengan tipikal yang mainnya selalu kayak ajarannya si Pep ini yang katanya merusak sepak bola. Padahal sih gue sih suka ya. Tapi Suka aja. sampai akhirnya lu bisa ketemu dengan orang kayak Xavi, orang kayak Kevin De Bruyne. Itu aja kan harus ada. Yang bisa jadi ketika lo nggak bisa lo kasih pemain depan lo kayak Haaland atau sekarang misal Chelsea nggak ada Palmer ataupun juga Jackson, ada gitu loh yang bisa untuk akhirnya nggak cuma lo oper-operan doang. Karena kalau main kayak Guardiola tapi cuma oper-operan itu ngantuk sumpah. Itu gue tau tuh kan umpan. Kenapa bisa sekelas juara dunia si siapa tuh Fernandes ya? Siapa? Enzo Fernandes. tidak bisa ngapa-ngapain untuk bisa ngangkat timnya. Sekelas pemain tengah mahal Caicedo itu. Sekelas juara Piala Eropa si Cucurella itu. Itu kan sebenarnya pemain-pemain yang namanya juga bagus-bagus gitu untuk bisa jadi pembeda. Tapi kemarin apakah itu juga udah selalu dalam beberapa pertandingan terakhir gue nggak tahu tapi kalau memang iya ya berarti problem menurut gue lebih kepada tidak ada sosok pemain yang bisa dia create nih si Enzo Maresca ini untuk jadi pembeda ketika memang akhirnya pemain depannya nggak ada, kemudian nggak ada yang berani untuk bikin improvisasi karena umpan-umpannya bagus pak, passing kan lama-lama kan Arsenal Gitu-gitu aja. ketahan kan, tapi terus kayak udahlah kita tahan aja, dia nggak syuting juga. Itu Arsenal sempat low block kan di Iya, main low block. Dia nggak nerobos juga kan aneh banget Arsenal malah main low block kayak begitu kan gitu. Dan Maresca tuh ngelesnya selalu kalau lo bandingin kita sama Arsenal, Mikel udah 5 tahun proyeknya udah jalan. Gitu jalan. kan. Sedangkan gue baru 1 musim di sini, lo kasih gue waktu, tapi lo ngabisin uang yang kalau Mikel mungkin 2 musim, lo semusim gitu kan. Dan kenapa lo nggak bisa cari penjaga juga yang elit gitu? Dan lo mau mengandalkan Sanchez itu kan juga sama aja bohong. Kalau teman-teman gue di studio bilang ini manusia setengah jenius lawan City dia error, terus kemarin juga ada beberapa error yang hampir aja berujung jadi gol gitu buat lawan. Iya. Dan dia nggak ada rencana mau beli kiper kan? Dia kayaknya settle dengan dualisme antara si Philip Jorgensen dan juga Sanchez itu. Walaupun emang
kualitas. Ya kan kita lihat tahu Chelsea sejak ganti Thibaut Courtois berapa kali mereka ganti kiper, berusaha mencari kiper yang level elit itu, tapi akhirnya nggak ketemu. Kepa dibeli seberapa mahal dulu, tapi akhirnya nggak ngaruh juga. Ya di laga ini Chelsea juga mencatatkan angka ekspektasi gol terendah ya sepanjang era Maresca 0,38. Dan ini pasti wake up call juga bagi manajemen Chelsea juga, apa cocok nih strateginya kayak gini, apa mau bertahan, karena kita tahu pelatih Chelsea harus selalu memberikan hasil instan, penampilan terengginas juga, penampilan yang ganas. Kalau enggak ya udah kita jalan lagi mencari pelatih lain, dan kita akan lihat apakah dengan kembalinya Palmer, masih belum ada yang tahu pasti kenapa Palmer tiba-tiba dari begitu panas jadi dingin banget dalam Kedinginan rentang beneran. 8 laga, apa karena Kedinginan beneran. selama ini tuh dia kedinginan emang rada sakit dia ternyata. Tapi Fir, Mulai tadi kan lo demam. kayaknya nggak setuju sama statement gua. Baru tadi gua liat tuh lo agak reaktif gitu kan kalau gua liat dari Iya. bahasa tubuh lu tuh. Emang menurut lu siapa pemain Newcastle yang lebih tinggi dibanding pemain Arsenal sama Chelsea? Yang lebih tinggi apanya? Secara individual pemainnya. Ya banyak lapangan tengah nih. Ya nggak apa-apa, coba siapa sama siapa misalnya. Si tiga itu Tonali, Joelinton, si Bruno Itu lebih itu baik lebih dari- bagus daripada pemain tengah yang Arsenal sama Chelsea punya sekarang. Enzo, Isak pasti, Enzo, Caicedo, Caicedo, sama siapa sekarang kemarin Lavia nggak ada. Lavia Kalau kemarin individually masuk sih babak menurut kedua. gue nggak setuju. nah makanya Individually gua setuju, individually Tadi dia lah. nggak terima soalnya maksud Masa- gue. Ya enggak lah. Berarti lebih. Nah coba. Masa Mas Big Aryo. Joe lebih bagus dari Ah, coba. Caicedo? Iya kayak saya iya lu lihat mainnya kemarin dong. Ya, Enggak, kalau individually mungkin enggak ya. Kalau as a- individually. as a Secara unit, unit, iya. Iya, gue as secara unit unit. setuju. Nah, Iya. dia ini setuju kan, secara individual nggak juga Iya. kan. Tapi kan kayak tadi kalau nggak terima dia, enggak lah secara individual. Berarti kalau menurut lo berarti individualnya Ya, Isak pasti Joelinton lah. nggak yang tengah Yang tiga. iya. Si Joelinton siapa tadi? Joelinton, Tonali sama Bruno. Itu lebih baik dari Ya kalau gue bilang lebih baik dari pemain tengahnya Chelsea dan Arsenal sekarang. Sama Declan Rice? Masa? Declan Rice, ya mungkin Declan Rice lah. Lainnya enggak lah. Siapa Partey? Si Merino kalau main di tengah. Siapa lagi? Iya, masih lebih bagus lah kalau individually ya. Iya, kalau Tapi ya kalau kan tapi kalau tim udah Jorginho. udah settle bagus di tengah, mereka udah lama bermain bersama, iya mereka jadi terlihat bagus gitu. Iya. Cuman kalau individually sih ya menurut misalnya gua enggak lah. individually bisa lah bersaing Tonali Kalau sama yang bagus Declan. secara individual menurut gua ya Isak, iya. Terus si Tonali Siapa? oke lah, Tonali sama Isak. Mungkin Luis Hall di kiri. cuman itu dua kan itulah lebih- yang lebih bagus di Newcastle. Ini ngomongin Luis Hall lini pernah- tengah. pernah dipakai di Chelsea kan. Luis Tapi Hall as- pernah as- dipakai as nggak a team dibuang. keren sih, Iya. as a team sih bagus. Tapi kalau individually sih Gitu. menurut gua sih enggak lah. Ya dua leg juga udah dibuktiin sama Newcastle, gue bantuin Iya. lo ya. Lawan Arsenal 2 leg iya, Full benar. control. Kemarin lawan Liverpool juga boleh dikatakan ya walaupun itu penampilan terburuk Tapi ya di buat FL Liverpool di FL di Cup kan, dua-duanya di League Cup. Ya sama aja kan nyari trofi Arsenal juga. Kalau artinya buat Iya. Newcastle beda. Oh iya iya. Nih, Itu Sorry, yang lupa, harus lupa. kita Oh mengerti. buat Arsenal juga mereka pingin juara lah, kagak ada mereka nggak Ini pingin juara. buat nutup conversation ini derby London selain itu juga derby false nine karena Derby false nine nggak pakai striker. yang benar gitu kan. Apakah dengan approach seperti ini buat Mikel, buat Enzo kalau frontman-nya belum fit dalam durasi yang panjang gitu kan. Ini bisa di-sustain nggak sih? Karena kalau kita lihat dari penampilan kemarin kan dua-duanya ya jelek gitu. Kan ada potensi mungkin Trossard bisa di switch sama Martinelli Lebih balik ke kiri lah direct gitu. mainnya ya. Iya. Kan kita tahu berapa musim lalu ya, terutama ya 2 musim lalu kalau nggak salah mereka main sangat direct dengan memanfaatkan kesempatan Martinelli, Saka. Tapi ya memang secara kolektif memang Arsenal kan lagi nggak kayak kemarin ya, nggak kayak kemarin-kemarin. Hilangnya Saka, Odegaard yang juga masih sejak dia kembali dari cedera masih kadang bagus, kadang jelek, kadang bahkan dia menyumbang 2 gol dalam satu laga aja itu kayak yang dalam beberapa pertandingan lalu itu udah dia hampir 30-an pertandingan nggak menyumbang brace dalam satu laga. Ben White di kanan juga kehilangan. Dan ya kalau kemarin lihat pertandingan ini sih kayaknya kalau lihat highlights juga nggak terlalu banyak yang bisa kepantau ya. Kalau gue lihat sih, jadi ya kalau ke depannya mungkin kalau dengan kembalinya Saka mungkin timelinenya kan dia seharusnya bisa balik ya sebelum musim ini Iya, bisa Maret, katanya sih meningkatkan Maret. ya Maret, dan itu pasti bikin boost lagi walaupun Luis siapa sih Luis di Gale. kanan Siapa? Oh, Nwaneri. Iya, si Nwaneri beberapa kali bisa menutupi, tapi dengan usia yang muda up and down permainan sangat-sangat wajar sekali di.
Jadi untuk Mikel Arteta dan Arsenal punya potensi sebelum Liverpool main lagi bisa motong keunggulan 9 poin. Itu menjadi pressure yang mungkin akan tadinya membuat para fans Liverpool yang udah mulai nyaman tapi yang mulai ragu nih. Apalagi dengan performance di Champions League lawan PSG, kemudian di Carabao lawan Newcastle kalah, dan bagi Justru Chelsea fokusnya tentunya kan tinggal sini. Jadi harus fokus pasti. harus fokus ya. Iya dong. Dan bagi Enzo Maresca dan Chelsea untuk mengamankan top 4 masih sangat sulit tentunya. Oke, ini udah ada 2 saweran lagi dari Johandi. Yang pertama Rp50.000. Salah buka puasa dengan Isak tangis maksudnya ya. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak jadi gua quadruple. Dari Gunawan Lu Rp100.000. Kenapa era sekarang sulit melahirkan seorang striker seperti Batigol? Mas Aryo pasti tahu siapa itu Batigol. Mas Aryo, Semua Mas pasti Aryo. tahu ya. Ya emang kalau kita bicara berapa kali di DPI, emang kalau kita bicara di pasaran kayaknya nggak ada ya number 9 yang betul-betul punya kualitas yang mungkin tinggal Haaland. Haaland lah kalau Batigol sih. Iya tinggal Haaland. Power. Mungkin sekarang kan tinggal Power base. Haaland. Ya Lewandowski udah mulai declining dari sisi usia. Tapi kalau yang up and rising kan mungkin Osimhen yang selalu disebut-sebut ya. Tapi kalau kita bicara Vlahovic pun mungkin di musim ini dia nggak nunjukin, turun banget. agak nurun jauh banget. Kalah gitu. lagi ya Juve ya. Sementara Dibantai lagi. 3-0. sementara Osimhen kalau ngeliat di permainannya di Galatasaray ini striker yang lengkap banget ya. Maksudnya lo mau kirim bola kayak apapun seperempat peluang itu bisa menjadi gol. Ya tipe-tipe kayak gitu yang udah mulai jarang terjadi. Tapi kan memang nggak lepas dari sistem permainan sepak bola sekarang kan. Dulu kan 2 striker ya pasti dua-duanya harus bagus di depan gitu. Dua-duanya emang predator di kotak penalti. Jadi lu punya cukup banyak. Satu big man, satu small man Iya, gitu dan kan. dua-duanya tuh punya kemampuan untuk cetak gol yang dua-duanya luar biasa gitu. Sementara sekarang kan udah hampir jarang yang main dengan formasi 4-4-2. Kadang-kadang lebih banyak yang main dengan false nine. Yang kayak gitu-gitu yang secara tidak langsung akhirnya mengebiri potensi striker-striker yang punya kemampuan daya gedor yang luar biasa kayak dulu gitu. Ada lagi tadi yang komen target quadruple tapi hasilnya kewalahan. Pada emang Ini Nesa sendiri yang bikin. baca di situ. Tapi gua apa ya? Gue pengen Emang yang bikin quadruple itu siapa sih? Gue juga pengen tahu Rijal yang gua tahu Rijal. narasi-narasi Karena tiap episode gitu kan kita ngomongin bahwa Slot Rijal itu udah yang ngomong. overachieve sebenarnya karena kan dia Iya. di transfer window dia nggak dikasih Iya, keluasan main, untuk signing, iya. dia harus pakai pemain yang ada, mungkin Chiesa doang gitu kan. Jadi ini kan ada limitation yang sebenarnya sudah bisa dilampaui oleh Slot gitu. Cuma ya memang kalau udah narasi itu masuk ke perbincangan ataupun juga ke sosmed kan akhirnya itu yang akan dipakai terus kan. Ditambahkan yang satu tuh yang marah-marah itu kan. Akhirnya kan Siapa? gitu ya. Akhirnya dipakainya di situ. Padahal gue juga termasuk yang selalu gue bilang teori ekspektasi kan. Semakin besar ekspektasi lu, semakin besar kekecewaan lu. Kan ketika di awal kan lu Slot nggak punya ekspektasi apa-apa. Iya dong. Lu bisa masuk ke Champions League aja nanti lu dapat apa, yang penting bisa nerusin dulu apa yang dibuat Klopp kan udah oke. Totonya kan dia overachieve. Di sebelum ketemu PSG kan semua tim dia kalahin tuh kan, terus akhirnya lawan PSG tapi lewat jalur playoff, tapi ketemunya PSG dan ternyata kan bagus PSG kan. Terus kemudian juga di Carabao Cup nanti kan kita akan bahas FA Cup udah kalah duluan ya Iya, sama Plymouth Plymouth itu ya, itu. Plymouth Lagi kan. bulu tangkis, Jadi tenis nonton. jadi emang maksud gue apapun yang sebenarnya didapatkan Klopp sampai dengan saat ini tuh udah bagus banget. Tapi lagi-lagi ketika kita kira sampai di titik yang melebihi tadinya awalnya yang kita pikirkan, akhirnya kan kita juga jadi naik ekspektasinya. Nah, mirip juga apa yang terjadi dengan Liverpool sekarang. Mirip juga, mudah-mudahan tidak seperti itu juga nanti Australia lawan Indonesia misalnya. Kita udah terlalu tinggi gitu loh apa yang kita ekspektasikan. Jadi maksud gue emang harus bener-bener pas ekspektasi itu. Jadi mungkin yang lain banyak yang akhirnya berharap quadruple. Kalau gue memang termasuk yang gue pokoknya puas Liga Inggris aja. Inggris kan, Karena Liga Inggris juara bagi gua bukan karena habis kalah nih. Itu jauh lebih dahsyat juga buat gua nge-troll balik yang lain-lain gitu. Jadi cukup Liga Inggris gitu. Karena kemarin 20. karena Liga Inggris kemarin kan benar. Covid. Iya, nggak ada Selain penonton. 20 kan dibilang Allah Iya. itu kan lu juara Selebrasi Covid ya, gitu. Jadi Covid, emang gua iya. 3 ini gua nggak ada masalah. Tapi kalau sampai yang satu jadi lepas, ini yang harus gua jagain. Ini pasti gua tantrum gua pasti kalau sampai udah 12 poin lepas. Pokoknya yang penting manajemen ekspektasi itu juga sama pentingnya sama manajemen kolbu.